Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hilal Maulana akan menjelaskan tentang 7 tools dalam quality control. Nah, apa aja sih 7 tools itu? Kenapa disebut 7 atau 7? Nah, 7 tools ini ada 7. Makanya dia disebut 7 tools, yaitu pertama ada check sheet, terus lalu scatter diagram, lalu fishbone diagram, lalu Pareto chart, lalu ada flow chart, lalu ada histogram, dan yang terakhir ada control chart. Nah, ini semuanya berjumlah 7, makanya disebut 7 tools. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu tentang 7 tools ini ya. Nah, sebelum kita membahas satu-satu tentang 7 tools ini, kita harus mengetahui sejarahnya, yaitu di tahun sekitar 1950 sampai 1960 terdapat seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang yang bernama Kaoru Ishikawa. Nah, dia itu percaya bahwa statistik itu mampu menyelesaikan 95% persoalan tentang kualitas produk yang akan diproduksi. Nah, Ishikawa ini menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang tadi yang diperlukan untuk pengendalian kualitas. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada bagan Pareto, itu lalu diagram fishbone, lalu histogram dan sebagainya. Nah, itu tuh alatnya itu ada 7, makanya disebut 7 tools atau 7 alat pengendalian kualitas. Nah, namun praktisi-praktisi ini mempunyai bahasanya masing-masing. Di antaranya terdapat the old 7, the first 7, dan the basic 7. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang check sheet ini. Itu tools yang pertama. Nah, check sheet ini biasanya berupa tabel dari Microsoft Excel yang dibuat format baku atau tertentu. Nah, sebelum digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau pekerjaan. Nah, fungsinya ini mempermudah pencatatan, pengumpulan, atau memperjelas pemeriksaan data-data. Nah, tabel tersebut dibuat berdasar item yang penting-penting yang dicari datanya. Nah, jenis check sheet ini ada 2. Yang pertama, check sheet untuk mencatat. Check sheet untuk mencatat ya teman-teman. Nah, ini biasanya berupa format tabel untuk diisi data-data dan berisi tanda atau lambang secara sederhana seperti checklist. Nah, di sini ada contoh dari check sheet yang untuk mencatat. Di sini teman-teman bisa lihat yaitu ada tanggal, lalu ada jenis cleaning service atau beberapa pekerjaan cleaning service yang dibagi menjadi 3, yaitu ada A, B, dan C. Nah, lalu di sini ada ruang yang dibersihkan oleh sang cleaning service tersebut. Nah, misal nih tanggal 3 Desember 2018, cleaning service A membersihkan ruang trainer. Lalu membersihkan pantry. Nah, lalu di sini ada jumlah per cleaning service yang dikerjakan oleh A. Lalu begitu selanjutnya seperti cleaning service yang B. Di tanggal 3 Desember 2018 dia membersihkan ruang tamu. Ruang tamu lalu toilet. Nah, jumlah per cleaning service-nya ada 2. Nah, lalu pada di tanggal yang sama, cleaning service yang C membersihkan toilet dan musola. Nah, kita jumlahkan menjadi 2. Nah, dari beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh cleaning service A, B, dan C dijumlahkan lagi, yaitu di jumlah total. Nah, di jumlah total bisa teman-teman lihat, ini ada 7. Nah, ini tuh dari penjumlahan pengerjaan yang dikerjakan oleh cleaning service A, B, dan C, totalnya ada 7. Begitupun selanjutnya. Lalu ada check sheet untuk pemeriksaan. Nah, biasanya berisi format yang digunakan untuk menentukan pemeriksaan dan meyakinkan hasil pekerjaan sebelumnya dengan cara memeriksanya satu persatu berdasarkan format yang telah ditentukan.
atau yang telah dibuat oleh atasannya. Nah, fungsinya ini untuk mencegah terjadinya kesalahan kerja dengan cara pemeriksaan ulang menggunakan tool check sheet pemeriksaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada ini adalah produk lampu. Lampu depan 2, lampu ruang 1, lampu ruang 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tanda lingkaran ini, lampunya menyala normal. Jika ada tanda silang, lampu menyala tidak normal. Lalu ada strip, lampu tidak menyala. Nah, teman-teman bisa melihat pada tanggal 1 Desember, ada lampu depan yang pertama menyala dengan normal, lampu depan 2 menyala dengan normal, lampu ruang 1 menyala dengan normal. Nah, untuk dan seterusnya normal. Namun, pada di tanggal 2 Desember 2018, terdapat lampu yang tidak menyala, yaitu di lampu ruang 4. Nah, jika sudah di situ kita bisa memberi tanda di check sheet yang telah disiapkan ini, check sheet pemeriksaan. Nah, jika sudah diganti atau sudah diperbaiki, nah, operator itu bisa mengisi dengan keterangan sudah diganti. Nah, lalu pada tanggal 3 Desember, itu lampu samping ternyata lampu menyala tidak normal. Nah, namun di sini belum ada keterangan apapun yang tandanya memang belum diperbaiki. Nah, lalu ada kapan sih check sheet ini digunakan? Nah, check sheet digunakan itu ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama atau di lokasi yang sama. Seperti yang teman-teman tadi lihat, contoh-contoh check sheet-nya ada seperti ini. Ruangan lampu depan 2, lampu ruang 1. Nah, itu tuh selalu dicek sesuai dengan waktu yang ditentukan secara berulang dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, lalu ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, masalah cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan sebagainya, itu ketika mengumpulkan data, kita perlu nih check sheet ini. Lalu ketika mengumpulkan data proses produksi, data-data proses produksi, contohnya kalau kita memproduksi baut, yaitu terdapat proses-proses produksi yang setiap produk itu dilakukan proses secara berulang. Nah, kita dapat menggunakan check sheet ini. Lalu ada prosedurnya nih teman-teman untuk pembuatan check sheet, yaitu menentukan kejadian atau permasalahan apa yang akan diamati, kemudian kembangkan definisi operasionalnya. Lalu yang kedua, menentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama. Jadi ada tenggang waktunya. Lalu ada merancang form atau sheet-nya, isi sheet-nya atau isi formnya sedemikian rupa sehingga data dapat direkam dengan hanya memberikan tanda cek atau tanda silang atau simbol serupa sehingga data tidak perlu diperbanyak ulang atau dianalisis. Nah, jadi agar penggunanya gampang menggunakan dan cara membacanya. Lalu memberikan etiket setiap daerah kosong pada form. Lalu menguji check sheet secara singkat untuk memastikan ketepatan check sheet dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Juga memastikan apakah check sheet mudah digunakan atau tidak. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Lalu merekam data pada check sheet setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang ditargetkan. Nah, jadi di sini operatornya harus jangan sampai lupa untuk selalu mengecek atau memberi tanda di check sheet tersebut jika terjadi suatu masalah. Lalu fungsi penggunaan check sheet. Nah, di sini fungsinya banyak teman-teman, yaitu ada pemeriksaan distribusi proses produksi, pemeriksaan item cacat, pemeriksaan lokasi cacat, pemeriksaan penyebab cacat, pemeriksaan konfirmasi pemeriksaan. Nah, lalu terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan check sheet dalam mengelola kualitas, terutama untuk memudahkan proses pengumpulan data, terutama untuk mengetahui bagaimana sesuatu masalah sering terjadi. Nah, kemudian ini akan berdampak pada efisiensi dalam pengumpulan data.
Jadi kita gak repot-repot lagi ngumpulin data kalau sudah menggunakan CheckSheet ini. Lalu memudahkan pemilahan data ke dalam kategori yang berbeda seperti penyebab-penyebab, masalah-masalah, dan lain-lain. Nah, data-data yang telah terpilah secara rinci yang dikumpulkan dengan menggunakan CheckSheet sekaligus memudahkan pengolahan lebih lanjut untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Nah, jadi di CheckSheet ini kita bisa menambahkan nih tingkat-tingkat level atau masalah-masalah penyebab-penyebab di mana itu penyebab ringan sampai pun ke berat dan ada yang terkecil. Nah, itu bisa kita data. Lalu memudahkan penyusunan data secara otomatis sehingga data itu dapat dipergunakan dengan mudah. Maksudnya di sini memudahkan penyusunan data secara otomatis jika sang operator itu sudah tahu cara mekanismenya tentang penggunaan CheckSheet ini. Jadi dia secara otomatis sudah tahu harus mencontreng yang mana saja, menyilang yang mana saja. Jadi data ini dapat dipergunakan dengan mudah. Lalu memudahkan pemisahan antara opini dan fakta. Nah, lalu yang kedua ada scatter diagram. Atau dalam bahasa Indonesia itu diagram tebar. Nah, scatter diagram ini adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel, yaitu biasanya variabel X dan Y, serta menentukan jenis hubungannya. Nah, hubungan-hubungan ini tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Nah, bentuk dari scatter diagram ini adalah biasanya gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel X dan variabel Y. Nah, hubungan-hubungan yang saya sebutin tadi itu diantaranya ada hubungan antara penyebab dengan akibatnya. Tahu sebab, lalu ada hasilnya. Contoh, kemurnian bahan dasar dan rasio kerusakan produk, keterangan lampu, efisiensi kerja, dan lain-lain. Lalu ada hubungan antara suatu karakteristik dengan karakteristik lainnya, atau hasil dengan hasil. Nah, contoh daya rentang dan kekerasan bahan, lalu besar rasio tuntutan atau claim ratio, dan rasio hasil produk terhadap input, yield ratio. Lalu ada yang ketiga itu hubungan antara dua penyebab terhadap suatu karakteristik, atau sebab dengan sebab. Contoh reaksi suhu dan tekanan pada suatu karakteristik produk. Nah, di sini terdapat contoh scatter diagram yang mana hubungannya itu sebab lalu hasil. Di mana pada sumbu X itu sebabnya itu temperatur lalu mempengaruhi hasil. Di mana hasilnya ini adalah kerusakan, defect. Nah, manfaat dari diagram scatter ini, scatter diagram sering digunakan sebagai analisis tindak lanjut untuk menentukan apakah penyebab yang ada benar-benar memberikan dampak kepada karakteristik kualitas. Nah, jadi kan kalau dengan scatter diagram ini biasanya ada alurnya. Nah, alurnya ini bisa ditentukan dengan hasil yang telah diuji dari suatu pengujian. Nah, kalau benar-benar memberikan dampak, berarti scatter apa yang dibandingkan dengan sebab atau hasil hubungannya berarti memang benar-benar berhubungan. Nah, lalu di sini ada kapan penggunaan scatter diagram. Nah, yang pertama bila sudah memasangkan data numerik. Jadi datanya itu harus numerik. Selain numerik itu bakal sulit untuk dibentuk menjadi scatter diagram. Lalu yang kedua, ketika mencoba untuk mengidentifikasi akar penyebab potensi masalah. Lalu yang ketiga, saat menentukan apakah dua efek yang muncul dalam kaitannya baik terjadi dengan penyebab yang sama. Nah, lalu di sini ada prosedur pembuatan scatter diagram. Yang pertama, tentukan variabel independen dan dependen. Nah, variabel independen ini biasanya variabel-variabel yang dia itu berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh suatu apapun, seperti contohnya suhu. Nah, lalu yang dependen ini biasanya variabel yang
bergantung terhadap suatu yang terjadi pada variabel independen. Seperti jika suhunya terlalu panas, mesin akan menjadi rusak. Nah, mesin rusak ini bisa menjadi variabel dependen tingkat kerusakan mesinnya. Lalu yang kedua, mengumpulkan data-data hasil analisis yang akan dituangkan di scatter diagram. Lalu yang ketiga, gambar sumbu X dan sumbu Y. Nah, biasanya di sumbu X ini variabel independen dan di sumbu Y biasanya adalah variabel dependen. Lalu buatlah titik-titik data. Lalu yang kelima, dapat dilengkapi dengan informasi seperti tanggal pengujian, judul pengujian, dan lain-lain. Nah, tujuan penggunaan scatter diagram ini yang pertama, memeriksa apakah dua jenis data saling berhubungan. Lalu yang kedua, bila ada hubungannya, maka kita bisa memeriksa bagaimana mengatur faktor tertentu untuk memasukkan suatu nilai karakteristik ke dalam daerah spesifikasi dari yang dianalisisnya. Nah, lalu selanjutnya ada fishbone diagram atau bahasa Indonesia itu diagram tulang ikan. Nah, ini tuh salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas. Nah, sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Nah, penemunya adalah seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa. Ilmuwan kelahiran 1919 di Tokyo, Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Nah, metode ini awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas yang menggunakan data verbal atau non-numerikal atau data kualitatif. Nah, Dr. Ishikawa juga ditengarai sebagai orang pertama yang menggunakan 7 alat atau 7 tools. Nah, lalu di sini ada contoh pada fishbone diagram. Ini sebab, lalu terdapat akibat. Nah, di sini ada tahapan pembuatan diagram fishbone. Yang pertama, tentukan karakteristik atau hal khusus yang akan dibahas secara spesifik, misalnya produk atau produk-produk tertentu, lalu mutu, dan keamanan produk. Nah, ini pertama ditentuin dulu. Lalu isi karakter mutu di kotak sebelah kanan. Nih contohnya di sini ada tulisan mutu. Nah, ini nih mutunya bisa diisi apa aja. Bisa keamanan produk, kualitas produk, dan lain-lain. Lalu buat cabang-cabang untuk kelompok faktor yang paling berpengaruh. Ada 4 karakteristik atau 4M disebutnya. Ada man, machine, method, dan material. Nah, contoh di sini mutu dari produk A. Nah, yang mempengaruhi produk A ini apa aja nih? Dari segi manpower-nya, mesinnya, metodenya, lalu materialnya yang berkaitan dengan produksi manufaktur produk A ini. Nah, lalu buat cabang-cabang kecil dan tuliskan faktor penyebab yang lebih kecil. Jadi di sini tuh sebenarnya masih bisa dibagi-bagi lagi. Tergantung faktor-faktornya tadi. Yang lebih kecil bakal dibagi lagi ke sini, lebih kecil lagi, lebih kecil. Lalu pilih faktor yang berpengaruh besar pada karakteristik mutu secara langsung. Kemudian diberikan tanda khusus. Jadi kalau ada faktor-faktor yang berpengaruh besar di sini, ini biasanya diberi tanda khusus atau seperti tulisannya di lebih tebal, lebih besar, digaris bawahi, dan lain-lain. Lalu sebenarnya ini yang ketujuh, biasanya dipilih anggota-anggota berdasarkan pengalaman dan tekniknya dalam yang berkaitan dengan akibatnya dalam di fishbone diagram ini. Lalu yang ketujuh, tulis semua keterangan yang diperlukan seperti judul, nama, bagian, dan tanggal.
Nah, lalu di sini ada manfaat diagram fishbone. Nah, pertama, jangkauan penerapan yang luas dan dapat digunakan oleh siapa saja serta kapan saja. Ini jangkauan penerapannya yang luas tadi itu kayak faktor-faktornya itu ya. Jadi faktor-faktor yang terkecil pun kalau bisa ditulis di diagram fishbone-nya. Lalu sebagai alat pengendalian untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan penyebabnya. Lalu yang ketiga, sebagai titik awal untuk melakukan peningkatan atau menyelesaikan masalah. Lalu ada yang keempat, membuat cause and effect diagram sama saja dengan memberi pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. Jadi manfaatnya sangat banyak teman-teman. Nah di sini ada kelebihan atau kekurangan buat diagram fishbone ini. Di mana kelebihannya diagram ini dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Jadi semua orang bisa terlibat dengan pembuatan diagram fishbone ini. Nah, tergantung dengan mutu apa yang menjadi sasarannya. Lalu sedangkan kekurangannya ini fishbone diagram ini dia bergantung terhadap alat atau desain yang membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menjelaskan kebutuhan tersebut. Serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Nah, jadi kekurangannya ini, diagram fishbone ini biasanya membutuhkan space di kertas yang cukup besar. Nah, kalau pengen ke yang lebih rinci-rincinya lagi, itu biasanya dibutuhkan kertas yang besar. Kalau kertasnya kecil, dia faktor-faktornya hanya faktor-faktor umum yang dapat tertulis, tertera di dalam fishbone. Lalu, di sini juga biasanya terdapat voting yang digunakan untuk memilih penyebab yang biasanya paling berpengaruh terhadap target mutu yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada Pareto chart atau bagan Pareto. Adalah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Nah, jadi diagram batang dan diagram garis ini disatuin. Jadi di satu tempat. Nah, di mana diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data. Sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Nah, diagram garis ini menjadi total kumulatif dari data diagram batang. Nah, prinsip Pareto itu terkenal dengan prinsip 80-20. Nah, 20% dari masalah memiliki 80% dari dampak dan hanya 20% dari masalah yang ada adalah penting. Nah, selebihnya adalah masalah yang mudah. Contohnya, biar teman-teman paham maksudnya 80-20 itu apa. Nah, di sini yang pertama ada 80% keluhan datang dari 20% pelanggan. Nah, di sini walau kenapa sih kok bisa dari 20% pelanggan kok ada 80% keluhan? Nah, pelanggan itu bisa mengeluarkan keluhan-keluhan lebih dari satu. Nah, makanya walaupun pelanggan yang di sini cuma didata 20%, tapi keluhannya itu bisa 80% dari tentang pelayanan yang telah diberikan oleh suatu produk yang kita buat contohnya. Nah, lalu yang kedua ada 80% dari output yang dihasilkan oleh 20% dari masukan. Nah, output dan input kok bisa inputnya dikit tapi outputnya lebih besar. Nah, ini biasanya terjadi pada mesin-mesin yang udah canggih, di mana kita hanya inputnya ini cuma 20%, tapi outputnya bisa 80% dengan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga, 80% dari hasil berasal dari 20% usaha. Lalu yang keempat ada 80% dari aktivitas akan membutuhkan 20% dari sumber daya. Lalu ada 80% dari kesulitan dalam mencapai sesuatu terletak pada 20% dari tantangan.
Lalu 80% dari pendapatan berasal dari 20% pelanggan. Nah, kalau yang keenam ini biasanya pelanggan yang dia ini kita cukup mengambil keuntungannya itu hanya dengan beberapa pelanggan, tapi pendapatan yang kita targetin udah sampai 80%. Nah, itu bisa. Lalu yang ketujuh, 80% dari masalah dari 20% penyebab. Nah, di sini biasanya cuman gara-gara masalah dikit penyebabnya, tapi jadi ngerembet kemana-mana. Nah, ini yang poin nomor 7. Nah, di sini ada contoh Pareto chart yang saya bilang tadi. Nah, di sini ada diagram batang, yaitu poinnya sebesar 45, 30, 15, dan 10. Nah, di sini ada diagram garis. Nah, diagram garis tadi kan total dari data kumulatif yang ada di diagram batang. Nah, contohnya ini 45. Nah, di sini diagram garis mulai dari sini. Nah, Pareto chart ini biasanya dari kiri ke kanan, biasanya yang paling kiri itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Nah, ke kanan-kanannya itu yang terkecil. Nah, ini kan 45. Nah, berarti dimulai dari titiknya dari sini untuk diagram garisnya. Nah, lalu kenapa sih kok bisa di sini? Nah, caranya itu 45 ditambah 30. Nah, makanya totalnya berapa? 75. Nah, makanya titiknya ada di sini lagi. Lalu kemudian dengan seterusnya 75 ditambah 15 berarti 90. Nah, lalu ada ditambah lagi 10 menjadi 100%. Nah, Pareto chart ini digunakan saat yang pertama menganalisis data tentang frekuensi masalah atau penyebab dalam suatu proses. Yang kedua, ingin fokus pada masalah atau penyebab yang paling signifikan dari sekian banyak masalah atau penyebab. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab atau masalah yang luas dengan melihat hal khusus dari penyebab atau masalah tersebut. Yang keempat, mengkomunikasikan data dengan pihak lain. Nah, jadi Pareto chart ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi biasanya Pareto chart ini digunakan sebagai data untuk dikomunikasikan dengan pihak-pihak lain. Lalu keuntungannya yang pertama dapat memilah masalah utama atau besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat fokus pada upaya perbaikan. Nah, ini tergantung nih nilai 45, 30, 15, 10 itu dari kitanya sendiri nih yang nentuin. Untuk manajemen waktu yang buruk pasti dong poinnya atau sebab yang akan dihasilkan pasti poinnya lebih besar, makanya ini nilainya 45. Lalu ada yang tidak berminat 30, kelelahan 15, dan jadwal 10. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan mengurutkan menurut prioritas atau faktor yang paling signifikan. Tadi udah saya sebutin ya. Jadi yang paling kiri itu biasanya yang paling prioritas, dan yang kiri semakin ke kanan maksudnya itu semakin yang tidak diprioritaskan. Nah, lalu yang ketiga, memungkinkan pemanfaatan yang lebih baik sumber daya yang terbatas. Lalu di sini ada langkah-langkah penyusun diagram Pareto. Yang pertama, menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data. Misalnya berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut. Misalnya rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. Kalau yang tadi ini kan kita frekuensi ya teman-teman. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Klik lagi yang kayak tadi, yang paling terbesar biasanya di paling sebelah kiri, dan yang terkecil semakin kecil akan diletakkan di sebelah kanan. Lalu yang kelima, menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. Nah, ini menghitung frekuensi kumulatif atau
persentase kumulatif yang digunakan ini itu berpengaruh pada diagram garis. Lalu yang keenam, menggambar diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah. Lalu selanjutnya ada flowchart. Nah, biasanya teman-teman pasti udah umum kan dengan flowchart ini. Nah, flowchart atau diagram alir merupakan diagram yang menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan bagaimana langkah itu saling berinteraksi satu sama lain. Biasanya dihubungkan oleh tanah. Nah, flowchart digambarkan dengan simbol-simbol dan setiap simbol menggambarkan proses tertentu dan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Nah, flowchart menunjukkan langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu organisasi sehingga dengan urutan tersebut akan memudahkan dalam menggambarkan suatu sistem, mengidentifikasi masalah, dan melakukan tindakan pengendalian. Nah, di sini ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system. Apa sih flowchart system? Ini merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Nah, lalu yang kedua ada flowchart paperwork atau dokumen flowchart. Nah, di sini flowchart paperwork ini maksudnya menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Nah, flowchart paperwork juga sering disebut flowchart dokumen. Lalu yang ketiga ada flowchart skematik. Nah, flowchart skematik merupakan bagan yang mirip dengan flowchart sistem, mirip-mirip, yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur dari suatu sistem. Namun perbedaannya bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Nah, jadi flowchart skematik ini dia lebih kompleks dibandingkan flowchart sistem walaupun mirip-mirip. Lalu ada flowchart program. Nah, flowchart program ini merupakan bagian yang menjelaskan keterangan lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses program. Flowchart program juga dihasilkan dari flowchart system. Sama, ini hampir mirip juga, cuman ini dia lebih terperinci. Tuh. Lalu ada flowchart proses. Nah, flowchart proses merupakan bagian alir yang banyak digunakan di teknik industri. Nah, ini biasanya juga sering digunakan pada Seven Tools, termasuknya flowchart yang jenisnya ini kayak gini, flowchart proses. Nah, flowchart juga digunakan untuk memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, tadi kan saya udah ngomong di sini flowchart itu ada simbol-simbol tertentu yang mempunyai makna-makna tertentu. Di sini ada terminator. Nah, di sini tuh biasanya ditulis pada flowchart yang awal itu tulisannya mulai, lalu sampai dengan akhir selesai. Biasanya simbolnya seperti ini. Nah, ini belah ketupat ini biasanya digunakan untuk decision atau pilihan. Dimana jika ia lanjut, kalau tidak dia balik lagi. Biasanya ada panah di sini untuk balik lagi. Jika sesuai dengan target, dia baru ya, kalau tidak balik lagi. Lalu di sini ada proses dalam suatu sistem yang kita buat menggunakan flowchart. Lalu di sini ada simbol-simbol tambahan seperti dokumen, ini multiple dokumen atau dokumen yang lebih dari satu. Lalu ada data penyimpanan, internal penyimpanan, ada tab data, database. Nah, di sini ada input atau output. Nah, biasanya input seperti ini itu biasanya juga ada ketika kita membuat flowchart suatu sistem kontrol, di mana inputnya ini seperti sinyal, jarak, lalu dan lain-lain. Ini ada display, manual operation, merge, terus ada manual input, dan konektor. Di sini ada contoh flowchart dalam quality control, di mana paling atas di sini adalah
material supplier. Dia adalah supply material untuk pembuatan produk atau supplier material untuk suatu sistem di pabrik ini. Nah, di sini ada material receive, yaitu material diterima. Nah, lalu di sini ada dua pengecekan kualitas. Pertama ada pengecekan kualitas, ada pengecekan kuantitas. Nah, lalu di sini yang tadi teman-teman masih ingat kan? Ini kotak proses, di mana di sini maksudnya ini terdapat proses pengecekan secara kuantitas dari material yang telah diterima. Lalu terdapat proses pengecekan kualitas dari material-material yang diterima. Nah, di sini ada decision atau pilihan. Kalau ya, dia bakal ke proses selanjutnya. Nah, kalau tidak, ini bisa kita komplain, no. Lihat garisnya di sini bisa kita kembalikan ke material suppliernya. Nah, misal jika ya, maka di sini ada pemberian label, lalu ke gudang, lalu di sini inform financial department to pay, di mana dia membayar sang material supplier. Nah, di sini ada tujuan membuat flowchart, di mana menggambarkan bagaimana urutan atau tahapan dari penyelesaian sebuah masalah. Jadi, masalah-masalah juga bisa dibuat dengan flowchart, lalu menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Contoh seperti ini. Teman-teman bisa lihat, rapi, tidak acak-acakan, terurai, rapi, dan mudah dibaca, dan mudah dimengerti. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan, maaf ya teman-teman, ini ada yang tipe flowchart. Yang pertama, memberikan mengenai pengertian tentang jalannya suatu proses. Banyak orang lebih cepat mengerti dan memahami informasi yang disampaikan melalui grafik atau bagan daripada yang disampaikan melalui kata-kata. Flowchart dapat menunjukkan adanya hubungan antara langkah-langkah dalam proses. Lalu yang kedua, memperbandingkan sebuah proses ideal dengan proses yang sebenarnya terjadi. Lalu yang ketiga, mengetahui langkah-langkah yang duplikatif dan langkah-langkah yang tidak perlu. Lalu yang keempat, mengetahui di mana pengukuran dapat dilakukan sesudah diketahui persoalan yang timbul dalam flowchart. Lalu ada histogram. Nah, apa sih histogram ini? Histogram adalah grafik berbentuk batang yang memperlihatkan data yang didapat dari suatu kondisi dan dibagi atas beberapa bagian, serta dibuat sesuai nilai data yang ada dalam bagiannya. Nah, biar lebih paham, mari kita baca dan simak ya. Nah, karakteristik histogram. Pertama, histogram menjelaskan variasi proses, namun belum mengurutkan ranking dari variasi terbesar sampai dengan yang terkecil. Yang kedua, gambar bentuk distribusi atau cacah, karakteristik mutu yang dihasilkan oleh data yang dikumpulkan melalui check sheet. Nah, jadi biasanya histogram ini proses kelanjutan dari check sheet. Lalu yang ketiga ada histogram. Juga menunjukkan kemampuan proses dan apabila memungkinkan, histogram dapat menunjukkan hubungan dengan spesifikasi proses dan angka-angka nominal, misalnya rata-rata. Lalu, dalam histogram, garis vertikal menunjukkan banyaknya observasi tiap-tiap kelas. Nah, di sini ada contoh histogram. Nah, di sini batasan kelas. Nah, batasan kelas ini ada rumusnya masing-masing. Di mana di sini sudah ditentukan bahwa 45,45 sampai 45,95 dan seterusnya. Di mana nih frekuensi atau jumlah banyaknya data sekitar di antara kelas 45,45 atau 45,95. Nah, ini bisa dilihat ini diagramnya seperti ini. Diagram batangnya untuk mewakili kelas 45,45 sampai 45,95 dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, di sini
ada nilai batas bawah, di mana ini adalah yang tadi nilai batas terkecil di batasan kelas. Nah, lalu ada yang terbesar yang di sebelah sini sebenarnya. Nah, ini adalah nilai tengah. Sini nilai tengah dari suatu kelas. Lalu di sini ada lebar kelas jangkauannya. Jadi di sini jangkauannya itu 45,45 sampai 45,95. Berarti ada 0,5 lebar kelasnya. Ini ada kelas, lalu di sini ada frekuensinya. Nah, fungsi histogram ini menunjukkan pemusatan variasi dan bentuk data. Lalu yang kedua, menggambarkan secara cepat distribusi data, membantu mengindikasi jika ada terjadi perubahan dalam suatu proses. Lalu yang keempat, menampilkan frekuensi relatif terhadap kejadian berbagai nilai data. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun buat histogramnya, teman-teman. Pertama menentukan batas-batas observasi, misalnya perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil. Tadi, nilai batas bawah dan nilai batas atasnya kita tentukan dulu untuk menjadi kelas tadi kan. Nah, lalu di sini ada memilih kelas-kelas atau sel-sel. Nah, kelasnya itu mau batasan terkecilnya berapa, batasan terbesarnya berapa. Lalu menentukan lebar kelas. Nah, lebar kelas ini bergantung pada jarak antara batasan terkecil dengan batasan terbesar. Semakin jaraknya semakin jauh, maka akan semakin lebar. Lalu menentukan batasan-batasan kelas. Lalu 5, menggambarkan frekuensi histogram dan menyusun diagram batangnya, bisa di Excel biasanya. Nah, lalu yang terakhir, tools terakhir di quality control ada control chart. Control chart atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Nah, makanya di sini terdapat jam atau waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Jadi ini sesuai dengan waktu pengambilannya, teman-teman. Lalu control chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal. Apa aja sih itu? Pertama, garis pusat, center line. Ini adalah garis pusat. Garis yang menunjukkan nilai tengah atau rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Lalu ada upper control. Di sini adalah batas upper control, di mana garis di atas, garis pusat yang batas kendali atas. Lalu yang ketiga ada lower control, limit, LCL. Garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Jadi biasanya atau selalu control chart itu ada 3 garis. Teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya, Muhammad Ilham Maulana. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.